Coba lu jujur sama diri lu sendiri, seberapa sering sih lu ngomong sama teman-teman lu atau orang-orang di sekitar lu bahwa lu itu dulu punya kejayaan. Gua dulu mantan organisasi, gua dulu kapten tim dan sering juara. Pernah tuh yang namanya ikut lomba, olimpiade, terus gua juara. Dulu pas gua sekolah atau gua kuliah, orang-orang tuh pada segan sama gua. Cerita itu tuh terus lu ulang-ulang setiap kali lu nongkrong. Tapi begitu ditarik di realita hari ini, karya apa yang paling besar yang lu buat 1 atau 2 tahun ke belakang? Apa skill mahal yang berhasil lu kuasai sekarang? Berapa isi tabungan lu dan seberapa kokoh fondasi finansial yang lu bangun untuk masa depan lu? Ingat ini baik-baik bro, piala, tepuk tangan, dan sorakan di masa lalu lu itu nggak bakalan bisa bayarin tagihan lu saat ini. Banyak pria zaman sekarang itu terjebak dalam penyakit sindrom mantan juara. Lu tuh terlalu sibuk membanggakan siapa lu itu di masa lalu, bahwa lu lupa bahwa tuh hari ini lu nggak menghasilkan apa-apa. Lu terjebak di memori masa lalu, dan pastinya gengsi lu tuh terlalu tinggi untuk memulai semuanya dari nol. Dunia nyata, dunia bisnis, dunia kerja itu nggak peduli dengan masa lalu lu. Dunia nyata itu cuma peduli apa yang bisa lu kasih untuk mereka, nilai apa yang bisa lu kasih untuk mereka hari ini, bukan kemarin bro. Welcome back Gentleman Speak bareng gua. Hari ini dalam beberapa menit ke depan kita bakalan membongkar psikologi bahaya nyata tentang penyakit gengsi masa lalu. Kenapa lu itu selalu stagnan di usia produktif? Dan pastinya biar lu itu bisa menghancurkan piala-piala masa lalu lu, dan pastinya lu membangun piala-piala lu yang baru untuk masa depan lu. Kenapa sih banyak banget tuh anak-anak berprestasi, anak-anak yang mantan ketua organisasi atau atlet yang menjuarai olimpiade, tapi pas masuk umur 20-an itu banyak banget yang stagnan, jalan di tempat dan susah untuk keluarnya. Ada 3 alasan utamanya. Pertama, terjebak ego trap dan gengsi yang tinggi. Karena dulu tuh lu terbiasa dipuji dan dianggap tinggi, ego lu itu membengkak. Pas di dalam dunia nyata, lu itu harus memulainya semuanya dari nol, dari bawah, dari pemula. Gengsi lu tuh menolak, lu merasa pekerjaan awal lu itu terlalu mudah, terlalu kecil. Akhirnya tuh lu tuh diam, gak mau ambil aksi. Supaya apa? Supaya lu tuh tidak terlihat gagal, lemah, pecundang. 2 culture shock dunia nyata. Di sekolah atau di kampus, jalurnya ya jelas, ikutin aturan, dipuji, pastinya juga nilai lu bagus. Tapi di dunia nyata, aturan mainnya itu beda total. Di sini tuh yang paling terpenting adalah real skill, adaptasi, dan pastinya tuh mental lu. Banyak mantan juara yang kaget pas sadar bahwa gelar mereka itu gak membalas kejujuran dunia nyata. 3, menggunakan pencapaian lama itu sebagai tameng. Tiap kali lu merasa minder ketika melihat orang lain itu pencapaiannya tuh lebih jauh lebih tinggi dibanding lu, otak lu tuh langsung refleks mengeluarkan tameng. Dulu gua kan pernah jadi ini, dulu gua kan pernah mencapai ini itu. Lu memakai pencapaian masa lalu tuh sebagai tameng atau obat penenang lu sementara atas kegagalan atau kemalasan lu hari ini. Gua mau lu sadar dampak nyatanya kalau lu terus-terusan mengagungkan prestasi lu di masa lalu. Pertama, lu bikin orang lain itu ilfeel, bahkan lebih parahnya lagi tuh hilang respect sama lu. Percaya sama gua, gak ada orang yang lebih membosankan ketika beliau cerita atau mendengarkan cowok umur 20-an yang lagi cerita tentang kejayaan dia di sekolah lalu. Orang di sekitar lu tuh bakalan paham kalau lu tuh cuma omong kosong, karena lu tuh cuma hidup dari bayang-bayang masa lalu lu, dan pastinya lu tuh nggak bisa membuktikan di dunia nyata. 2, skill lu mengalami pembusukan. Dunia itu bergerak cepet banget bro. Skill atau kepemimpinan lu yang lu bangun 3 tahun lalu mungkin hari ini tuh udah kadaluarsa. Kalau lu nggak pernah mengasah skill baru, lu bakalan tertinggal jauh dari cowok-cowok lain yang mungkin dulu tuh bukan apa-apa.
atau bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa mungkin, tapi sekarang lu kalah sama dia, dan pastinya dia rajin tiap harinya menempa diri jadi lebih bagus lagi. 3, terjebak dalam ilusi pernah sukses. Ini jebakan paling mematikan karena lu tuh merasa udah pernah sukses, lu jadinya tuh gak punya rasa lapar untuk berjuang. Justru itulah yang bikin pria itu jadi makin tajam, dan pastinya bikin disiplin dan mempunyai ambisi yang besar. Terus gimana sih caranya keluar dari sindrom ini dan kembali menjadi pria unggulan? Pilar 1, anggap hari ini skor lu itu 0. Mulai hari itu lupakan semua piala, sertifikat, atau pujian-pujian dari orang yang masa lalu. Atur setnya ulang, skor lu itu jadi 0. Tiap pagi lu tanya ke diri lu sendiri, kalau gua nggak punya sejarah apa-apa, apa yang harus gua banggakan atau apa yang bisa gua banggakan? Gua harus buktikan hari ini juga supaya apa? Gua bisa dihargai. Kerendahan hati untuk memulai lagi dari 0 itu adalah pria yang sangat-sangat hebat. Pilar 2, ubah pengalaman jadi aset. Pengalaman kepemimpinan lu di masa lalu itu bagus, tapi jangan cuma dipajang, tapi dikonversi supaya apa? Berguna di masyarakat atau di orang-orang sekitar lu. Public speaking, sales, atau membangun proyek. Pakai mentalitas disiplin lu untuk apa? Untuk membangun finansial lu supaya masa depan lu itu makin bagus pondasinya. Pilar 3, bicara lewat hasil. Hentikan kebiasaan menceritakan rancangan lu atau hasil-hasil karya lu di masa lalu di tongkrongan. Mulailah mengadopsi budaya diam lalu membuktikan. Biarkan masa depan lu atau hasil lu, mau fisik lu atau bisnis lu, yang bacot di masa depan. Kalau lu sadar bahwa ego lu dan gengsi masa lalu lu itu sangat-sangat menghambat kemajuan lu, mulai lakukan 3 taktik ini mulai dari sekarang. Pertama, simpan, sembunyikan simbol masa lalu. Rapikan piala, sertifikat atau bahkan foto-foto kejayaan lu dari hadapan lu atau mata lu sehari-hari. Jangan biarkan mata lu itu terus-terusan dimanja dengan nostalgia. Selanjutnya, jadilah pemula di suatu bidang yang baru. Daftar ke skill kelas baru, atau mulai lu ikut gym baru, atau lu memulai bisnis yang emang tuh lu tuh nggak tahu apa-apa di situ. Rasakan kembali sensasi mulai atau belajar dari nol untuk melatih apa? Kerendahan hati lu. Selanjutnya, set target 90 hari ke depan. Buat tugas atau target konkret yang harus lu selesaikan 3 bulan ke depan. Bukan target hayalan, tapi target yang terukur seperti menguasai skill baru, menambah tabungan, bahkan menurunkan berat badan. Ingat prinsip ini baik-baik, bro. Kehormatan seorang pria itu tidak diukur dari masa kejayaannya di masa lalu, tapi seberapa gigih dia bertarung dan memberi nilai di masa ini. Hancurkan mentalitas nostalgia lu, turunkan gengsi lu, dan lu tumbuhkan lagi rasa lapar lu terhadap hal-hal baru, dan bangun untuk membuat mahakarya yang bikin lu bangga di masa depan. Tulis di kolom komentar prestasi apa di masa lalu yang bikin lu jumawa di tongkrongan, dan apa nih satu target yang mau lu selesaikan dari nol mulai sekarang. Tulis di bawah. Kalau video ini membakar jiwa lu dan membuka mata lu, jangan lupa untuk klik tombol like dan share ke teman-teman lu yang masih membuat atau menjual cerita-cerita lama. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Gentleman Speak supaya kita bisa belajar bareng-bareng setiap harinya. Hancurin ego lu, bangun karya baru lu. And stay gentle, gua Dahlan. Love yourself and thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.